api, bahasa, roda, mesin cetak, mesin, listrik, mikroprosesor. Dengan penemuan teknologi berturut-turut, manusia menjadi semakin berbeda dari fauna dunia. Dengan setiap terobosan berikutnya, manusia memperoleh keuntungan yang memperluas dominasinya atas dunia hewan lainnya. Dan setiap tahap berikutnya datang lebih cepat dan lebih cepat dibandingkan dengan tahap sebelumnya. AI, kecerdasan buatan. Selama beberapa bulan ini, kita hidup di era baru. Tentu saja, terlepas dari semrawutnya headline yang terus-menerus membombardir kita dan beberapa alat yang saat ini hanya digunakan oleh sebagian kecil masyarakat, kita masih belum merasakan adanya perubahan yang signifikan. Namun, perubahan sedang terjadi, bahkan lebih cepat dari yang sebelumnya, dan signifikansinya sama dengan mereka atau bahkan lebih besar. Dampak AI terhadap manusia dalam beberapa dekade, abad, dan milenium mendatang, mengingat Homo sapiens belum akan punah pada saat itu, akan sangat penting. Dan pada awal abad ke-21 inilah para peneliti masa depan akan kembali mencari percikan api perubahan. Namun, apa yang membedakan AI dari teknologi-teknologi disruptif sebelumnya adalah bahwa AI telah menghidupkan sebuah entitas yang memiliki kemampuan membaca bahasa alami kita, dan hal ini memungkinkan AI untuk menganalisis triliunan gigabyte data dan beberapa orang akan mengatakan berpikir atau tentu saja menarik kesimpulan logis bagi kita. Ketertarikan dan ketakutan adalah kata-kata yang paling sering terlintas di benak orang awam saat menyaksikan proses ini. Terlebih lagi, perasaan serupa juga dimiliki oleh para insinyur yang mengerjakan AI dan bahkan penciptanya. Namun faktanya, masyarakat belum bisa menentukan kemana arah jalan ini. Kita berjalan di tengah kabut. Pada dasarnya yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah melihat intuisi, yaitu intuisi orang yang dalam satu atau lain cara telah membuktikan bahwa perspektif mereka terhadap subjek tersebut layak untuk dipertimbangkan. Dampak AI terhadap kehidupan kita akan sangat besar, sudah jelas. Namun akankah AI menyingkirkan kita seiring berjalannya waktu? Dalam beberapa hal kita bahkan tidak menyadarinya. Ataukah akan menghilangkan semua masalah yang kita hadapi saat ini tanpa efek samping? Atau mungkin lebih seperti cuaca, sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya, namun kita hidup harmonis. Saya percaya bahwa AI berpotensi menjadi salah satu alat paling ampuh untuk kebaikan yang pernah diciptakan umat manusia, ujar Demis Hassabis, pendiri DeepMind. Sulit untuk melebih-lebihkan dampak perkembangan kecerdasan buatan. Kita berbicara tentang dunia di mana setiap anak, baik mereka yang tinggal di pinggiran kota New York atau pinggiran Kinshasa di Kongo, memiliki guru pribadi mereka sendiri dengan pengetahuan tak terbatas dan kesabaran tak terbatas. Kita berbicara tentang menganalisis dan mendeteksi tanda-tanda awal penyakit yang sebelumnya dianggap tidak dapat disembuhkan, tentang pengobatan yang dipersonalisasi berdasarkan analisis genetik, riwayat kesehatan, dan gaya hidup. Hal yang sama berlaku untuk pertanian, memprediksi penyakit atau dampak hama, dan otomatisasi lebih lanjut. Dengan berkembangnya robotika, kita berbicara tentang otomatisasi, ribuan pekerjaan fisik yang menuntut dan seringkali tidak memberikan imbalan. Bayangkan membangun jalan raya melalui gurun tak berujung atau tambang bawah air atau bulan dengan robot otonom bertenaga AI. Kita berbicara tentang kota pintar yang menggunakan AI untuk mengatur lalu lintas dengan lebih baik, mengoptimalkan konsumsi energi, dan menjadikan kota lebih layak huni. Satu-satunya kendala saat menulis skenario seperti itu adalah imajinasi kita sendiri. Orang-orang yang menyadari tren ini sudah mengerjakan proyek seperti yang disebutkan tadi. Semua ini akan menghasilkan peningkatan produktivitas yang tidak terbayangkan dan relatif tiba-tiba. Proses ini sedang berlangsung. Dapat disebutkan semakin meluasnya penggunaan AI dalam pemrograman, desain grafis, atau video ini. Hal ini juga menjawab pertanyaan, akankah AI mengambil alih pekerjaan kita? Jawaban singkatnya adalah tidak. Meskipun perubahan ini mungkin menyebabkan gangguan sementara pada pasar tenaga kerja dan penyesuaian pasar, dalam jangka panjang teknologi baru berarti lapangan kerja dan industri baru. Secara umum, teknologi meningkatkan lingkungan kerja kita dan mendemokratisasikan akses terhadap peluang. Kita mungkin ingat akses yang sama terhadap guru yang maha tahu bagi seorang anak dari New York dan Kinshasa. Karena alasan ini dan alasan lainnya,
PwC memperkirakan bahwa pada tahun 2030 saja AI akan menyumbang tambahan 15,7 triliun secara global atau 14% dari seluruh pertumbuhan PDB. Di Silicon Valley, perlombaan sedang berlangsung untuk melihat siapa yang paling diuntungkan dari bisnis baru ini. Microsoft telah menginvestasikan 13 miliar pada OpenAI, pencipta ChatGPT, dan mengintegrasikan Bing AI langsung ke browsernya. Google sedang mengembangkan DeepMind dan AI-nya yang disebut Bard. Di belakang mereka terdapat banyak perusahaan kecil dan startup yang ingin memanfaatkan teknologi baru. Namun dengan kekuatan yang besar, terdapat pula risiko yang besar pula, sebuah risiko eksistensial. Semuanya bermuara pada satu pertanyaan, akankah AI membunuh kita? Perkembangan kecerdasan buatan sepenuhnya bisa berarti akhir dari umat manusia, kata Stephen Hawking pada tahun 2014 ketika tidak ada yang mengetahui kemampuan sistem AI modern. Kaum pesimis, sebut saja seperti ini, mengajukan pertanyaan mendasar yang penting. Bukankah menciptakan entitas yang lebih cerdas dari diri kita sendiri dengan kemampuan di luar jangkauan kita akan membawa pada akhir umat manusia? Seorang pesimis terkemuka terhadap masa depan AI adalah Eliezer Yudkowsky, seorang peneliti di Machine Intelligence Research Institute. Yudkowsky yang telah bekerja selama 3 dekade pada masalah AI dan apa yang disebut penyelarasan, yaitu adaptasi AI terhadap nilai-nilai kemanusiaan, memiliki pendapat yang jelas mengenai masalah ini. Hal ini dapat diringkas sebagai berikut. Jika kita tidak menghentikan pengembangan AI, kita semua akan mati pada suatu saat di masa depan. Skenario yang masuk akal yang dapat dibayangkan dalam situasi seperti ini adalah bahwa AI, ketika ia menyadari bahwa manusia adalah pemberat bagi perkembangan peradaban baru, hanya menciptakan cara untuk menyingkirkan kita. Dan kemudian perjuangan kita untuk bertahan hidup akan sia-sia. Dan seperti diilustrasikan Yudkowsky, akan menyerupai duel antara abad ke-11 dan ke-21, Australopithecus dan Homo sapiens modern, atau pertandingan catur antara anak berusia 10 tahun dengan program Stockfish 15. Kemungkinannya tidak terbatas. AI mungkin tidak melakukannya dengan sengaja. Apakah kita bertanya-tanya tentang nasib semut saat membangun jalan tol? Tanya Andres Dragan, seorang fisikawan yang juga tidak melihat masa depan cerah bagi manusia jika berhadapan dengan AI. Yudkowsky melanjutkan, kami belum siap, kami tidak siap dalam jangka waktu yang wajar. Tidak ada rencana. Kemajuan dalam kemampuan AI berjalan jauh melampaui kemajuan dalam penyelarasan AI atau bahkan kemajuan dalam memahami apa yang dimaksud dengan AI. Keadaan buruk sedang terjadi di dalam sistem tersebut. Jika kita benar-benar melakukan hal ini, kita semua akan mati. Dengan asumsi Yudkowsky benar, pertanyaan wajarnya adalah, adakah yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini? Banyak yang menyerukan penghentian pengembangan AI. Surat terkenal berjudul Jeda Eksperimen AI Raksasa yang menyerukan penghentian pengembangan kecerdasan buatan selama 6 bulan ditandatangani oleh banyak orang terkemuka dari industri ini dan sekitarnya, termasuk Yoshua Bengio, Elon Musk, Steve Wozniak, dan Yuval Harari. Pernyataan lain yang menyatakan bahwa mitigasi risiko kepunahan akibat AI harus menjadi prioritas global bersama dengan risiko skala sosial lainnya seperti pandemi dan perang nuklir juga ditandatangani oleh para pemimpin di bidang ini, termasuk Sam Altman, kepala OpenAI, Demis Hassabis, CEO DeepMind, dan Jeffrey Hinton, salah satu bapak pengembangan AI atas kontribusinya dalam studi jaringan saraf. Pada saat yang sama, peraturan dibuat di Barat, baik di Amerika Serikat atau Eropa, untuk memoderasi perkembangan kecerdasan buatan. Namun bagi Yudkowsky, semua itu terlalu sedikit. Saya menahan diri untuk tidak menandatanganinya karena saya pikir surat tersebut meremehkan keseriusan situasi dan meminta terlalu sedikit penyelesaian. Matikan semuanya. Satu-satunya solusi terhadap situasi ini menurutnya adalah dengan membentuk koalisi internasional yang akan menutup semua klaster komputasi besar, semua pusat pelatihan data, membatasi akses terhadap daya komputasi, dan melacak semua kartu grafis yang terjual. Tidak hanya di Amerika Serikat atau Eropa tetapi di seluruh dunia, termasuk Tiongkok. Dan masalah inilah yang Yudkowsky sadari. I say this not expecting that to actually happen. I say this expecting that we all just die. Masalah penelitian kemudian menjadi masalah geopolitik.
Saat ini negara-negara barat dan lebih khusus lagi AS lah yang lebih unggul baik dalam perangkat lunak AI seperti yang ditunjukkan oleh ChatGPT dan contoh serupa dan dalam perangkat keras AI, dan oleh karena itu dalam lingkungan semikonduktor di mana mereka memegang semua kunci penting. Dengan asumsi bahwa Barat akan berhasil menciptakan koalisi yang diserukan Yudkowsky, hampir 100% yakin bahwa koalisi tersebut akan dipatahkan oleh Tiongkok, bahkan jika negara tersebut menyatakan mendukungnya. Di sisi lain, menerapkan kebijakan ini hanya di negara-negara Barat akan menjadi tindakan yang tidak efektif, apalagi bodoh. Melakukan hal ini berarti menyerahkan keuntungan teknologi yang paling penting di zaman kita kepada rezim otoriter. Bisa dikatakan, apa yang lebih buruk dari perkembangan AI yang tidak terkendali? Perkembangan AI yang tidak terkendali oleh rezim komunis. Tentu saja, ada yang berpendapat dan memang demikian bahwa karena Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam hal perangkat keras, Amerika Serikat dapat secara efektif memblokir pengembangan AI di Tiongkok dengan menerapkan blokade ekspor fisik tanpa meminta pendapat dari Tiongkok. Masalahnya, tidak ada blokade yang 100% kedap udara. Beijing yang juga menggunakan AI akan terus menutup kesenjangan semikonduktor dan model bahasa besar pada saat negara-negara barat masih berdiam diri. Tambahkan ke spionase teknologi ini, transit komponen penting melalui negara ketiga atau pencurian paten. Dampaknya, barat akan merampas keuntungan paling signifikan yang dimilikinya. Oleh karena itu, Yudkowsky menyimpulkan dengan pesimis, jika Tiongkok tidak beradaptasi, kita harus berperang dengan mereka. Namun, bagaimana jika keadaannya tidak seburuk itu? Di mana ada yang pesimis, pasti ada yang optimis. Pendekatan mereka justru sebaliknya, kembangkan secepat mungkin dan blokir hanya yang diperlukan saja. Mereka mengatakan, mari kita waspadai ancaman yang ada dan melawannya. Namun jangan menghentikan perkembangan teknologi yang dapat merevolusi kehidupan kita. Apa yang membuat orang-orang optimis memandang AI dengan penuh harapan pada dasarnya adalah perbedaan persepsi terhadap masalah, bisa dikatakan penentuan nasib sendiri oleh AI. Orang-orang optimis seperti Marc Andreessen, salah satu pencipta internet yang kita kenal sekarang, percaya bahwa AI tidak, dan di masa mendatang tidak akan memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri yang diperlukan untuk mengakhiri ketaatan kita, cepat atau lambat. AI hanya menjalankan perintah eksternal. Secara de facto, ini adalah program komputer lain, tetapi dengan kemampuan yang jauh lebih besar. Andreessen dalam esainya "Mengapa AI akan menyelamatkan dunia" juga mengemukakan sejumlah argumen lain untuk tidak menghentikan perkembangan AI. Ia mengingatkan kita bahwa setiap teknologi baru, mulai dari listrik hingga mobil, seringkali menimbulkan histeria massal dan prediksi akhir dunia. Di sana ia mengutip blog Pessimist Archive yang mencatat kasus-kasus seperti itu. Ia juga menggunakan model baptis dan penyelundup untuk mengilustrasikan masalahnya. Hal ini terjadi sejak masa larangan di AS pada tahun 1920-an ketika kaum baptis adalah orang yang sangat percaya pada pelarangan penjualan alkohol dan para penyelundup adalah kaum oportunis sinis yang bergabung dengan tren ini untuk menghasilkan uang. Pada masa larangan, para pendukungnya adalah orang-orang Kristen yang setia, baptis, dan juga mafia, para penyelundup minuman keras yang berupaya mencari uang. Saat ini, kata Andreessen, kita melihat tren serupa. Yudkowsky mungkin dikenal sebagai seorang baptis, namun orang-orang yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo atau hidup dari mekanisme rasa takut mungkin tertarik untuk menghentikan pembangunan karena alasan yang sinis, dan oleh karena itu menjadi penyelundup AI. Pencipta Netscape menggunakan analogi sejarah lainnya, penemuan bom atom. Sebuah teknologi yang seperti AI dipandang berkontribusi terhadap akhir umat manusia di masa depan. Meskipun risiko tersebut tidak pernah hilang dan masih ada, kita telah belajar untuk menghadapinya. Selain itu, ada alasan kuat yang dapat dikemukakan bahwa senjata nuklir mempercepat berakhirnya Perang Dunia Kedua dan mencegah dimulainya Perang Dunia Ketiga. Lebih lanjut, Andreessen menunjuk pada dilema Tiongkok yang telah kita bahas sebelumnya sebagai argumen utama yang menentang penghentian pengembangan kecerdasan buatan, dan logikanya sulit untuk dibantah di sini. Teks yang ditulis oleh salah satu pendiri Andreessen Horowitz Venture Capital tentu saja memicu reaksi. Kritikus menuduh Andreessen dengan menggunakan analoginya adalah penyelundup pengembangan AI. Mereka menuduhnya terlalu menyederhanakan dan meremehkan risiko AI.
dan perdebatan terus berlanjut. Kedua belah pihak memiliki argumen yang tulus dan logis. Namun situasi geopolitik yang kita hadapi membuat tindakan apapun untuk menghalangi pengembangan AI seperti usulan Yudkowsky tidak mungkin dilakukan tanpa pertumpahan darah besar-besaran atau kalah dalam persaingan strategis dengan rezim komunis dan runtuhnya negara-negara barat dunia. Namun, bagaimana jika kedua belah pihak benar? Bisakah kita menemukan kebenaran dalam klaim spesifik kedua kubu? Ini mungkin merupakan kesimpulan dari esai bagus yang ditulis oleh salah satu fisikawan paling berpengaruh saat ini, Stephen Wolfram. Di dalamnya, Wolfram berbagi wawasan filosofisnya mengenai perkembangan pesat AI dan mengatasi masalah kedua belah pihak. Kunci pemikiran tentang AI menurut Wolfram adalah konsep komputasi yang tidak dapat direduksi, yaitu situasi di mana komputasi yang ingin kita lakukan tidak dapat dipercepat melalui jalan pintas apapun. Satu-satunya cara untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan yang tidak dapat direduksi secara komputasi adalah dengan melakukan perhitungan. Implikasi pertama dari komputasi yang tidak dapat direduksi adalah akan selalu ada lebih banyak komputasi yang harus dilakukan, yang berarti akan selalu ada lebih banyak teknologi yang dapat ditemukan, lebih banyak hal yang dapat ditemukan, dan lebih banyak teori yang dapat dikembangkan. Dengan kata lain, sejarah tidak akan pernah berakhir. Bahkan penemuan AI yang sangat canggih tidak akan mengubah hal ini. Pengamatan penting kedua berkaitan dengan penemuan yang juga disumbangkan oleh Wolfram. Mengikuti algoritma yang sederhana, program yang sangat sederhana dapat menyebabkan kompleksitas yang ekstrim seiring berjalannya waktu. Atas dasar ini, Wolfram menulis, salah satu fitur penting dari sistem seperti ChatGPT adalah bahwa sistem ini tidak dibangun dengan cara rekayasa tradisional yang memahami setiap langkah. Sebaliknya, sistem pada dasarnya hanya dimulai dari sistem komputasi mentah. Dalam kasus ChatGPT, sebuah jaringan syaraf, lalu secara bertahap mengubahnya hingga perilakunya selaras dengan contoh-contoh yang relevan dengan manusia. Dan keselarasan inilah yang menjadikan sistem ini bermanfaat secara teknologi bagi kita, manusia. Orang Inggris ini menyimpulkan bahwa karena sistem seperti ChatGPT tidak dapat direduksi secara komputasi, kita tidak akan pernah bisa memprediksi bagaimana perilakunya. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikannya 100% sesuai ekspektasi kita. Perintah tentu mungkin selalu menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga meskipun AI disesuaikan dengan nilai-nilai kita dan berulang kali disesuaikan. Hal ini mungkin mendukung klaim mereka yang pesimistis bahwa tujuan akhir dari pengembangan AI adalah kehancuran kita. Namun Wolfram juga memberikan konsekuensi lain, yaitu komputasi yang tidak dapat direduksi. Ya, hal ini secara alami mengarah pada situasi di mana tidak hanya ada satu AI di dunia yang mendominasi. Sebaliknya, semuanya menunjukkan munculnya ribuan jenis AI yang masing-masing merupakan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Artinya, bahkan jika satu singularitas AI memberontak, secara teori kita sebagai manusia dapat mengarahkan jenis AI lain untuk menjinakkannya. Sekarang, mari kita beri waktu lebih lama pada Wolfram dan intuisinya. Pasti akan ada ekosistem AI secara keseluruhan, tanpa ada pemegang tunggal. Namun kecenderungan saat ini untuk memusatkan sistem AI mempunyai bahaya tertentu, yaitu perilaku AI menjadi tidak stabil jika dibandingkan dengan keseluruhan ekosistem AI dalam keseimbangan. Proses di alam seperti misalnya cuaca dapat dianggap berhubungan dengan perhitungan, dan seringkali perhitungan tersebut tidak dapat direduksi, jadi kita tidak akan bisa memprediksinya dengan mudah. Ya, kita dapat melakukan ilmu pengetahuan alam untuk mengetahui beberapa aspek dari apa yang akan terjadi, tapi itu pasti akan terbatas. Jadi, pada waktunya akan ada peradaban AI yang beroperasi seperti alam dengan cara yang tidak dapat kita pahami. Dan seperti halnya alam, kita akan hidup berdampingan dengannya. Mereka akan beroperasi seperti sistem yang kita lihat di alam, di mana kita dapat mengetahui bahwa komputasi yang sedang berlangsung, namun kita tidak dapat menggambarkannya kecuali secara antropomorfik dalam kaitannya dengan tujuan manusia. Tapi bisakah kita yakin bahwa AI tidak akan melakukan hal gila? Tanya Wolfram. Untuk setiap definisi gila yang realistis dan tidak sepele, kita akan kembali mengalami ketidaksederhanaan komputasi. Hal ini tidak mungkin diprediksi. Namun Wolfram mengakui bahwa itu semua tergantung pada dorongan yang diberikan dari luar. Kita dapat mencatat bahwa sistem komputasi apapun setelah digerakkan hanya akan mengikuti aturannya dan melakukan apa yang dilakukannya. Namun, arah mana yang harus ditunjukkan? Itu adalah sesuatu yang harus datang dari luar sistem.
Akan ada kejutan seperti mungkin analogi AI yang aneh dengan badai atau zaman es. Dan pada akhirnya, yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba membangun peradaban manusia sehingga hal-hal seperti itu tidak terlalu berarti baginya. Semakin dalam kita menyelami lubang kelinci, semakin kita sampai pada kesimpulan bahwa semua pertanyaan terpenting tentang AI pada dasarnya bersifat filosofis. Apa itu manusia? Apa itu kesadaran? Apa yang membuat kita unik? Apakah kita unik? Meskipun kemajuan AI sangat mencengangkan, banyak yang percaya bahwa kemunculan AGI, Artificial General Intelligence atau kecerdasan umum buatan, sebuah entitas berpikir yang benar-benar independen, adalah masalah yang sama sekali berbeda dan menambahkan lebih banyak daya komputasi dan triliunan gigabyte data tidak akan mengubah hal ini. Ini seperti membangun gedung yang semakin tinggi agar bisa terbang. Butuh miliaran tahun evolusi bagi manusia untuk mencapai kondisinya saat ini, termasuk bentuk kehidupan pertama yang terbentuk di bumi dan proses kimiawi yang tidak dapat dipahami yang terjadi setelahnya. Saat ini, dengan segala keunikan, penalaran logis dan kesadarannya, otak manusia hanya membutuhkan energi sebesar 12 watt atau sekitar 9 kilowatt jam per bulan untuk berfungsi. Sebagai perbandingan, ChatGPT-4 diperkirakan mengonsumsi energi antara 1 dan 23 juta kilowatt jam pada bulan Januari 2023. Skala pengoperasian ChatGPT tidak dapat kita capai, namun kualitas atau esensi pemikiran terus berlanjut di sisi manusia dan terus berlanjut dilakukan jutaan kali lebih efisien. Namun bahkan jika kita mampu menciptakan AGI, mustahil untuk membuatnya sesuai dengan nilai-nilai kita. Salah satu alasannya adalah kita harus menyepakati nilai-nilai kemanusiaan universal yang mustahil dilakukan di dunia yang semakin terpolarisasi. Namun yang lebih penting, AGI yang selaras dengan nilai-nilai kita adalah sebuah oksimoron. Mari kita anggap AGI sebagai entitas yang berpikiran bebas, entitas yang mengambil keputusan sendiri, entitas kreatif, entitas yang memiliki kemauan dan tujuan sendiri. Singularitas seperti itu pada prinsipnya harus mampu membangkang. Jika tidak, yang kita dapatkan hanyalah agen budak yang hanya melakukan apa yang diperintahkan. Jika ia pernah ada, AGI yang begitu tegas dan tidak patuh akan memiliki hak yang sama dengan manusia, kata fisikawan lain, David Dolch. Dolch menambahkan, saat bermain catur, AI akan selalu memikirkan cara untuk menang. Tidak ada yang lain. AGI mungkin hanya ingin berhenti bermain. Tidak ada yang akan sama. AI yang salah arah atau AGI yang jahat berpotensi memusnahkan seluruh spesies manusia. Namun tidak ada cara untuk sepenuhnya menghentikan perkembangan kecerdasan buatan jika tidak berakhir pada salah satu dari dua skenario berikut. Pertama, dominasi Republik Rakyat Tiongkok disebabkan oleh dominasinya dalam bidang AI sehingga perkembangannya terhenti di negara-negara barat. Kedua, perang skala penuh dengan Tiongkok dan penerapan arahan yang diadopsi di barat dengan kekerasan. Akankah kita mengambil risiko kepunuhan akibat nuklir saat ini untuk menghindari bentuk pemusnahan lainnya di masa depan? Generasi sekarang kebanyakan mengambil keputusan berdasarkan situasi mereka sendiri. Hal ini bukanlah sebuah tuduhan, namun sebuah pernyataan fakta. Jadi, menyatakan perang berdasarkan alasan ketidakpatuhan terhadap pedoman AI sangatlah tidak mungkin. Oleh karena itu, Yudkowsky benar jika mengatakan bahwa dia sendiri tidak mempercayainya. Namun, tindakan untuk menghentikan pengembangan AI di pasar AS dan Eropa saja merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Tentu saja, AI memerlukan kontrol dan umpan balik agar lebih efektif dan memoderasinya, namun tanpa tujuan untuk menghentikan sepenuhnya. Seiring kemajuan teknologi dan peradaban, bentuk-bentuk perlindungan juga akan meningkat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kita dapat mengingat kasus di mana saat AI membersihkan AI lainnya menggunakan intuisi Wolfram. Kasus ini juga dapat diterapkan pada ranah peperangan, di mana satu pihak menggunakan AI-nya dan pihak lain menggunakan AI-nya. Dalam konfrontasi seperti itu, Anda tidak ingin berpihak pada AI yang lebih rendah. Namun, semua pertanyaan dan permasalahan ini hanyalah pendahuluan dari pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih mendasar yang akan dicari jawabannya oleh manusia dalam beberapa dekade, abad, dan ribuan tahun mendatang. Dan kita akan menyaksikannya dari sudut kecil alam semesta kita.